Pemirsa, pengetatan PSBB akan kembali diberlakukan di sejumlah wilayah dengan berdasarkan kriteria tertentu. Pemerintah menegaskan pengetatan ini bukan lockdown, tapi hanya untuk membatasi kegiatan masyarakat dan untuk menekan laju pertambahan kasus COVID-19 di tanah air. Dan langsung saja kita akan bergabung menuju Media Center Geraha BNPB Jakarta untuk menyimak paparan pelaksanaan kembali PSBB ketat di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Bali. Menggunakan masker dia denda 3 kali 750. Begitu juga perkantoran, restoran, mal, siapapun unit usaha yang melanggar ada denda 50 juta, ada 100 juta. Dan kalau diulang kembali dia akan berkali dua. Jadi kali dua. Jadi itu yang kami sebut denda progresif. Jadi regulasinya ada. Selain regulasi, di lapangan juga kami hadirkan sebanyak mungkin aparat. Tidak hanya aparat Satpol PP, Dishub, Dinkes, tapi juga kami didukung oleh kepolisian, oleh TNI, bahkan PNS kami ketika PSBB ketat itu tidak kurang dari 5.000 kami hadirkan. 5.000 personil gabungan? 5.000 itu PNS saja. Okay. Di luar Dishub, di luar Satpol PP, Dinkes, di luar TNI Polri, itu ketika PSBB ketat kita hadirkan yang secara bergantian piket, pegawai Pemda, itu kita hadirkan di lapangan. Jadi memang banyak sekali aparat yang kita hadirkan. Kemudian sanksi juga kita berlakukan sedemikian di semua lini, hampir setiap hari ada razia, ada pengecekan, ada denda, semua sudah lebih dari 6 miliar anggaran yang uang sanksi yang masuk, denda, dan lain sebagainya. Jadi sudah luar biasa sebetulnya. Namun demikian sekali lagi sering saya sampaikan bahwa betapapun baiknya satu regulasi, banyaknya aparat yang kita hadirkan di lapangan, kemudian beratnya sanksi yang kita berikan, ternyata 3 hal ini menurut para ahli pakar hanya berkontribusi 20% terhadap keberhasilan kita mengurangi, memutus mata rantai penyebaran COVID. Pertanyaannya 80% ada di mana? Ternyata 80% ada di kita semua sebagai warga Jakarta atau warga. Terhadap kepatuhan kita, ketaatan kita, kedisiplinan kita. Jadi sekali lagi yang paling utama adalah kita semua sebagai warga harus melaksanakan protokol kesehatan atau 3M, menggunakan masker, jaga jarak, kemudian juga mencuci tangan. Jadi sekali lagi mohon kepada seluruh warga untuk pastikan kita harus terbebas dari COVID dengan selalu disiplin dan taat melaksanakan protokol kesehatan. Baik, artinya dengan pemberlakuan PPKM ini ke depannya mungkin operasi justisia akan ditingkatkan, Bang, seperti halnya dengan Banten? Pasti. Jadi kita memang setiap hari ada peningkatan dengan Polda juga, dengan Kodam, dengan Pangdam, dengan Pak Kapolda selalu kita ada jadwal bersama, ada jadwal masing-masing untuk melakukan pemantauan, pengawasan, bahkan penindakan siapa saja yang melanggar. Bahkan kami umumkan di publik termasuk pada hari ini warga Jakarta atau siapapun yang dapat melihat, membuktikan dengan foto, video ada pelanggaran, silakan sampaikan kepada kami. Baik. Kami akan segera tindak. Siap, terima kasih Bang Riza. Kita balik lagi ke Banten dengan Pak Mukhtabar. Pak Mukhtabar, di wilayah Banten ini kan banyak wilayah industri. Seperti apa penerapan protokol kesehatan di wilayah industri sehingga tidak timbul lagi klaster di kawasan industri ini? Ya, kawasan industri memang seperti juga di tempat Pak Wagub di DKI juga besar. Memang sedari awal untuk kawasan industri pengetatan kita lebih kepada tidak menutupnya, tapi memberi ruang dalam rangka memperkuat atau melakukan langkah-langkah protokol kesehatan yang benar. Dan kita mengecek itu bersama tentu di kabupaten kota yang bagian besar kita wilayahnya itu disebut Tangerang Raya ya. Dan itu kita pastikan betul, alhamdulillah dari segi sebaran saat ini itu cukup terkendali. Nah, langkah-langkah kita yang seperti tadi memang terus-menerus kita evaluasi. Ada juga yang kita tindak, kita lakukan penutupan sementara bila memang protokol kesehatan tidak dijalankan secara baik dan benar. Oke, nah ini kan industri ini kan salah satu tonggak roda ekonomi begitu ya Pak ya. Untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari wilayah Banten yang diberlakukan pembatasan kegiatan ini akan seperti apa? Ya tadi kan kita untuk kawasan industri dengan mengedepankan protokol kesehatan tadi.
kecuali mereka melanggar. Kalau mereka melanggar, baru kita sanksi, dilakukan penutupan sementara. Nah, tetapi yang sebagian besar itu melakukan dengan cukup baik protokol kesehatan ya. Dan biasanya juga kalau berdasarkan data yang kami ikuti perkembangannya, itu rata-rata dia membawa masalah COVID ini dari luar gitu. Jadi di kawasan industrinya sudah terjaga baik, protokol kesehatan telah dilakukan dengan benar dan seterusnya. Tapi kadang-kadang mereka dalam rangka menuju kawasan industri ada yang naik angkot, ada yang ojek dan seterusnya gitu. Nah, hal-hal begini. Nah, itu juga tadi di skala masyarakat kan terus-menerus diperketat. Dan alhamdulillah secara umum itu perkembangan kasus di Provinsi Banten kan cukup terkendali. Hanya ada beberapa situasi saat ini orange gitu ya. Ada 2 kabupaten kota yang zona merah gitu. Nah, itu terus-menerus kita kendalikan. Biasanya kita kalau sudah ada yang berindikasi akan meningkat, maunya habis libur panjang dan seterusnya, itu akan kita bersama untuk melakukan langkah-langkah lebih fokus ke kawasan-kawasan yang seperti itu. Baik, jadi kepatuhan ini juga menjadi faktor utama ya, Pak ya, untuk meningkatkan roda perekonomian, menghidupkan kembali. Saya balik lagi ke Bang Riza. Bang Riza, ini kan kita selesai momen liburan akhir tahun. Nah, hampir dipastikan ini terjadi lonjakan kasus, Bang. Gimana Pemprov DKI Jakarta ini mengantisipasi lonjakan kasus saat ini? Ya, jadi memang sebagaimana kita belajar dari pengalaman 3 kali masa libur di 2020, maka libur akhir tahun ini menjadi perhatian kita bersama ya. Tidak hanya pemerintah provinsi, tapi juga pemerintah pusat, bahkan seluruh warga memahami bahwa di masa libur itu ada potensi orang keluar, bahkan bepergian keluar kota, itu berarti menimbulkan potensi interaksi, bahkan kerumunan yang juga dapat menimbulkan terjadinya penyebaran. Untuk itu kami mengambil beberapa kebijakan, diantaranya kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar tempat-tempat wisata di beberapa daerah dibatasi jumlahnya, jam operasionalnya, bahkan kita minta kalau mungkin ditutup. Kami sendiri di DKI Jakarta telah menutup semua tempat-tempat ruang-ruang terbuka atau ruang-ruang tempat wisata, tempat-tempat berlibur itu kami tutup. Bahkan di masa Natal dan Tahun Baru juga kami ada pengetatan, tidak hanya kapasitas tapi juga jam operasional. Itu kami upayakan dalam rangka mengurangi potensi penyebaran akibat libur akhir tahun. Kemudian yang kedua juga kami meningkatkan berbagai fasilitas ya, fasilitas kesehatan mulai dari rumah sakit ya, tadi sampai 101 rumah sakit, laboratorium sudah 92, kemudian juga jumlah tempat tidur, jumlah ruang ICU, tenaga kesehatan kami tambah. Sekarang belakangan ini sudah 2.767 tenaga kesehatan yang kita minta ditambah kembali dalam waktu dekat ini, juga ruang ICU dan tempat tidur. Semuanya kita tambah ya. Bahkan kita juga minta kepada pemerintah pusat untuk menambah hotel untuk yang OTG, Wisma Atlet juga kita maksimalkan. Bahkan kami dari Pemprov juga menyiapkan beberapa wisma, dan kita ke depan sebagai darurat juga kita sudah menyiapkan gor-gor bila memang nanti pada akhirnya ada lonjakan yang signifikan. Prinsipnya kami Pemprov bertanggung jawab ingin terus meningkatkan berbagai fasilitas. Namun demikian semuanya pasti ada batasnya. Pasti ada batasnya. Jadi karena ada batasnya, jadi kita harus ada upaya yang luar biasa, ekstra luar biasa, supaya tidak melebihi batasan-batasan tadi. Nah, ini dia, termasuk mungkin saudara, ada himbauan gitu. Termasuk saudara kita ini, para dokter, perawat, itu kasihan sekali. Ya. Tidak hanya bekerja pagi, siang, malam, tapi berpisah dari keluarganya sudah berbulan-bulan, dan menjadi paling terdepan yang berpotensi terpapar karena berinteraksi langsung dengan pasien COVID. Nah, melihat kondisi ini mungkin dari Bang Riza ada himbauan dengan warga DKI Jakarta, mungkin yang mulai jenuh atau mungkin lelah menghadapi pandemi ini. Ya, memang ini satu yang berat ya, kami memahami warga Jakarta jenuh, capek ketika PSBB kemarin datanya itu lebih dari 60% warga Jakarta itu patuh taat berada di rumah.
Baik. Ketika ada transisi pelonggaran mulai banyak keluar rumah. Nah, kami minta sekarang segera kembali ke rumah masing-masing untuk lebih banyak waktu digunakan di dalam rumah ya bersama keluarga. Pemerintah juga sudah mengambil kebijakan work from home ya, kemudian juga ruang usaha juga dimungkinkan untuk secara online dan sebagainya. Jadi kami minta interaksi kita batasi secara fisik, kita menggunakan digital, teknologi IT dan lain-lain sebagainya. Jadi sekali lagi bersabar sedikit lagi. Sabar ya. Sebentar lagi sudah ada vaksin yang disuntikan. Ini membawa kita punya optimis baru, Baik. punya satu pola yang lebih baik ke depan menghadapi vaksin. Mudah-mudahan dengan begini kita secara bertahap dapat mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran COVID. Amin. Jadi harus sabar menahan diri ya, jangan lalai menentang vaksin sudah mungkin di depan mata begitu ya Bang. Begitu juga dengan warga Provinsi Banten dan mungkin Jawa Barat dan warga provinsi lain. Terima kasih Bang Riza sudah Terima hadir kasih, bersama Mbak kami di studio, dan terima kasih juga Bapak Sekda Provinsi Banten Pak Muktabar sudah bergabung Terima kasih dengan banyak. kami. Terima kasih, Terima semoga kasih. sehat-sehat selalu dan kebijakannya bisa Ya. terimplementasikan dengan Ya, terima baik ya. Nah, pemirsa dan pendengar, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin, patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa ini bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tapi juga di akhirat. Dengan demikian, saya akhiri talk show kita sore hari ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Ya pemirsa, demikian penjelasan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Banten terkait dengan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat secara ketat. Dan untuk menekan pertambahan kasus COVID-19, pemerintah DKI Jakarta dan Banten telah menutup tempat-tempat wisata dan membatasi jam operasional. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan tambahan kapasitas rumah sakit dan juga hotel rujukan untuk pasien tanpa gejala. Serta tadi juga dikatakan oleh Ahmad Riza Patria selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta, dikatakan bahwa operasi justisi akan terus ditingkatkan dengan bersinergi dengan Polri dan juga TNI, terus melakukan pemantauan dan penindakan, dan juga terkait dengan kawasan industri di Banten, di mana Al Muktabar selaku Sekretaris Daerah Provinsi Banten juga mengatakan akan memberikan sanksi atau ditutup sementara bagi industri yang juga melanggar protokol kesehatan. Dan kembali diimbau kepada warga agar tidak panik karena masyarakat di mana saat ini pemerintah saat ini tengah menyiapkan vaksinasi. Dan pemirsa, demikianlah spesial report Berita 1. Jangan lupa untuk tetap menjaga jarak, menggunakan masker Anda dan cuci tangan sesering mungkin sesuai dengan protokol kesehatan. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya.